Kebenaran akademis ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Apa nggak gila tuh? Kita anggap Menteri Dalam Ngeri. Kalau salah baca tuh. Jadi kalau ada orang gila beroperasi, pasti ada orang yang lebih gila lagi yang mengendalikan orang gila itu. Bayangkan, 15 tahun ngajar di UI tanpa digaji. Poster paling gede, Rocky Gerung ditolak masuk kampus UI. Kalau kata milenial, anjrit lu. Ada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kejujuran intelektual itu, ketajaman akademis nggak boleh diedit. Lain dengan rapat kabinet atau konferensi bersama, konferensi pers bersama partai itu boleh diedit-edit. Tapi pikiran akademis harus tiba pada suhu yang sama ketika dia dipikirkan, nggak bisa dinaik turunkan. Jadi ini memperlihatkan bahwa kampus yang seharusnya jadi sumber pembentukan akal pikiran, kritisisme, itu dianggap sebagai pengganggu keamanan. Nah, selalu saya terangkan bahwa kalau ada potensi keamanan, maka aparat kepolisian harus menghentikan potensi itu, bukan potensi orang untuk bicara di kampus. Jadi kelihatannya pemerintah tidak mengerti bahwa bicara di kampus itu justru untuk membantu bangsa ini mewujudkan perintah konstitusi atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang saya sesalkan sebetulnya. Tapi ini polanya udah berlangsung. Beberapa pembicara selain saya juga banyak yang ditolak di kampus. Jadi ini berita buruk terhadap, bukan sekedar terhadap demokrasi, tapi terhadap janji pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan kualitas SDM. Nah, di Langsa, maksudnya saya ke Langsa terus pergi ke 3 universitas lain. Rasanya tidak dapat izin dari aparat keamanan. Dianggap berbahaya, segala macam mungkin alasannya. Tapi poinnya adalah saya mau bicara di kampus, tempat yang seharusnya diamankan dari para pengganggu. Jadi fungsi pengamanan itu bukan mencegah orang masuk kampus, tapi mencegah orang yang akan mengganggu kampus. Kan itu soalnya sebetulnya tuh. Di Jogja, di Jawa Timur beberapa kampus tuh. Dan saya sebetulnya nggak merasa terganggu karena saya bisa duga keadaan itu, keadaan hari ini akan menyebabkan saya dihalangi untuk masuk kampus. Tapi ini justru mengganggu potensi kita untuk tumbuh berkembang. Kan bisa dipisahkan antara, oke, ada politik yang macam-macam kan, tukar tambah politik kan ada di Jakarta kan. Di daerah tuh orang cuma ingin dengar saya kasih kuliah umum, itu aja. Nah, kalau kita uji misalnya hari ini, kenapa ribut-ribut di Jakarta, ini tukar tambah kekuasaan di Jakarta mesti dihubungkan dengan kebutuhan
publik di daerah-daerah terpencil untuk mendengarkan pengetahuan mereka tentang Jakarta melalui analisis saya. Jadi mestinya dibuka. Pemerintah justru mestinya menyediakan atau bahkan beliin saya tiket pesawat supaya saya bisa menerangkan keadaan di Jakarta ke mereka dan mereka bertanya, lalu kita sama-sama berupaya memahami apa yang sedang terjadi di Jakarta. Ini terbalik, dihalangi untuk masuk ke situ. Padahal saya nggak punya partai, nggak punya massa, saya cuma datang dengan pikiran. Mestinya pemerintah yang merubah sikap konservatif mereka sehingga nggak melarang saya tuh. Karena nggak mungkin saya mengubah style saya. Kejujuran intelektual itu, ketajaman akademis nggak boleh diedit. Lain dengan rapat kabinet atau konferensi pers bersama partai itu boleh diedit-edit. Tapi pikiran akademis harus tiba pada suhu yang sama ketika dia dipikirkan, nggak bisa dinaik turunkan. Ada orang minta supaya saya kasih apresiasi pada presiden atau pada kekuasaan. Saya selalu katakan bahwa presiden itu ditugaskan oleh konstitusi untuk melakukan dua hal. Satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua, memelihara fakir miskin. Yang terjadi, presiden mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyuruh anak-anak menghafal nama-nama ikan. Itu yang saya jengkelkan. Jadi saya mau terangkan bahwa apa artinya mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu mengajak orang berdialektika. Apa artinya memelihara fakir miskin? Artinya APBN harus pertama-tama dibagi, distribusikan untuk BPJS, baru jalan tol. Jadi nggak mungkin bicara tentang kesejahteraan kalau pemerintah menaikkan iuran. Lalu marah-marah kalau orang nggak bayar iuran. Padahal itu adalah hak orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kalau bisa gratis. Tapi pemerintah seolah-olah mengancam. Padahal itu hak publik, ditugaskan oleh konstitusi. Saya hanya ingin membongkar itu tuh, bahwa promosi keadilan sosial itu harus diikuti oleh konsistensi dalam kebijakan tuh. Anggaran sosial harus tiba pada setiap orang. Nggak boleh disisihkan terlebih dahulu untuk membangun infrastruktur, sisanya baru kesehatan. Enggak. Perintah konstitusi adalah rawat fakir miskin, rawat kesehatan mereka. Jadi itu kritik biasa aja. Kampus itu nggak pernah kapok, berkali-kali kampus masih undang terus. Saya berpikir dulu setelah pemilu selesai saya nggak diundang lagi. Ternyata setelah pemilu selesai makin intensif kampus mengundang. Itu saya hitung-hitung 1 bulan undangan bisa 50-60 kali itu. Dan saya hanya bisa penuhi 1 bulan paling 5-6 kampus itu. Dan karena itu saya menganggap bahwa sangat tidak bertanggung jawab kalau saya tidak memenuhi permintaan itu. Karena justru hanya dengan cara itu ada alternatif pikiran diedarkan dari kampus ke kampus. Dan saya anggap itu demokrasi hanya bisa dirawat bila kekuatan politik tidak dibagi habiskan pada partai politik. Kampus berhak untuk memperoleh energi politik melalui perspektif intelektual. Mahasiswa, pertahankan daya kritis Anda justru karena tidak ada oposisi lagi. Jadi kalau Anda undang saya, pasti saya tahu karena Anda ingin memaksimalkan kritisisme. Dan saya senang orang yang ingin memaksimalkan kritisisme dengan mengabaikan seluruh larangan dari kekuasaan. Sampai bertemu di forum-forum akal sehat di seluruh kampus Indonesia. Gerakan mahasiswa itu bukan gerakan massa, tapi gerakan intelektual, gerakan pikiran. Dan tak ada satu kekuatan pun yang bisa menghentikan pikiran yang kritis. Jadi kritisisme adalah DNA-nya mahasiswa. Kita hanya bertukar pikiran demi menghasilkan keadilan, bukan untuk tujuan yang lain. Itu yang menyatukan rakyat dengan mahasiswa, yaitu menunggu tibanya keadilan. Bisa dipercepat, sangat bisa dipercepat kalau mahasiswa terus-menerus memberi kritik pada pemerintah. Karena tugas dari mahasiswa adalah mengkritik establishment. Hanya dengan cara itu kita bisa bertemu lagi di forum yang lain. Terima kasih ya. It's so beautiful, you and me. We meant to be great outdoors, forever free.